Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Palestina telah dikhianati oleh PBB, pemerintah Barat, rezim Arab, dan sekarang Mahkamah Internasional yang gagal menjalankan tugasnya untuk segera memerintahkan gencatan senjata di Gaza pada putusan terkait genosida yang dilakukan Zionis Israel. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah gagal dalam perlawanan Palestina, dan itu adalah agama Islam. Sahabat Muslim, sejatinya untuk memahami kelemahan seorang penindas, maka pertama-tama kita perlu mengidentifikasi dan memahami ketakutan terbesar dari orang tersebut. Dan bagi Israel, sebuah negara kolonial, pemukim kulit putih yang terletak di jantung dunia Muslim, ketakutan terbesarnya adalah demografi. Dengan kata lain, Israel khawatir umat Muslim atau Arab akan mengubah demografi negaranya sedemikian rupa, sehingga Israel tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai negara Yahudi. Itulah sebabnya Israel dengan berani melanggar hukum internasional dengan menolak hak 6 juta pengungsi Palestina yang dilindungi secara hukum untuk kembali ke rumah dan tanah mereka di Palestina yang diduduki. Dua kata yang menonjol dalam sebuah artikel tanggal 18 November 2023. Sebuah artikel yang menarik banyak perhatian karena menjelaskan mengapa begitu banyak wanita Barat yang beraliran kiri pindah ke agama Islam sejak genosida Israel di Gaza dimulai hampir 4 bulan lalu. Namun dua kata yang sering diabaikan oleh banyak komentator adalah kata "kembalikan Yahudi", yang menjadi salah satu tagar paling populer di TikTok, yang kini telah menarik ratusan ribu postingan. Jika dipahami dengan seksama, ini adalah kisah yang paling luar biasa dan membangkitkan semangat dalam konflik ini. Namun kisah ini hampir tidak dilaporkan sama sekali hingga saat ini. Fakta yang terjadi saat ini, masuknya warga Yahudi Israel ke Islam merupakan mimpi terburuk Israel, karena perpindahan agama Yahudi tidak hanya mengancam perubahan demografis, namun juga menjadi pengkritik terang-terangan terhadap strategi genosida Israel di wilayah pendudukan Palestina, dan kritik terhadap cara negara Zionis bertindak telah merusak kepercayaan Yudaisme. Kesaksiannya juga didukung oleh jurnalis Yahudi Mahdi Majid, yang masuk Islam dan mengecam Israel, meski memiliki persahabatan dekat dengan pejabat tinggi Israel. Dia berkata, "Saya dulu bukan seorang Muslim, tapi sekarang saya percaya pada Islam. Terima kasih kepada Tuhan yang membimbing saya untuk menemukan kebenaran setelah banyak penelitian." Orang-orang Yahudi yang masuk Islam seperti dia kini membuat Israel sangat pusing. Sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi supremasi Yahudi bernama Lehava didirikan untuk memikat umat Islam agar kembali ke Yudaisme. Kelompok ini didakwa melakukan terorisme dan pembunuhan. Pemimpinnya adalah Benzi Goldstein. Ketika mempertimbangkan apa yang terjadi di Gaza saat ini, sangatlah ironis bahwa Lehava menjadi terkenal pada tahun 2014, tahun ketika Israel melakukan invasi dan pemboman selama 53 hari terhadap wilayah Palestina, sebuah pengepungan berdarah yang memakan korban jiwa lebih dari 2.500 warga Palestina dan menyebabkan sebagian besar wilayahnya hancur total. Di tengah kekerasan inilah seorang wanita Yahudi menikah dengan pria Muslim Palestina, sehingga memicu kemarahan nasional di negara Israel. Salah satu pendiri Lehava mengatakan bahwa meskipun kelompok tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah perpindahan agama yang terjadi di Israel, katanya jumlah tersebut terus meningkat, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para pemimpin Israel. Ketakutannya diperparah oleh kesaksian dari ulama Islam terkenal Yasir Qadhi, yang mengatakan jumlah orang Yahudi yang masuk Islam semakin meningkat tanpa terdeteksi di Israel, karena orang yang baru masuk Islam takut menjadi sasaran Lehava.
Inilah sebabnya mengapa Lehava kini melakukan patroli jalan kaki yang penuh kekerasan untuk mengancam dan mengintimidasi orang-orang Yahudi yang menjalin hubungan dengan orang-orang Palestina. Meningkatnya popularitas Islam di kalangan warga Yahudi Israel juga menjelaskan mengapa Israel melakukan beberapa serangan kekerasan terhadap situs tersuci ketiga Islam selama setahun terakhir. Penggerebekan ini dimaksudkan tidak hanya untuk mengintimidasi jamaah Palestina, namun juga untuk mengirimkan pesan kepada calon mualaf bahwa mereka akan menghadapi kemarahan penuh dari negara Yahudi jika mereka meninggalkan Yudaisme atau Zionisme. Penghancuran 80% masjid di Gaza juga dimaksudkan untuk mengirimkan peringatan serupa. Namun disinilah Israel mengalami kekalahan, bahkan karena mereka sangat bersemangat. Zionis menemukan bagaimana Zionisme bertentangan dengan ajaran Yudaisme, dan bagaimana Islam membawa pengikutnya lebih dekat kepada Tuhan. Perubahan sikapnya terhadap Zionisme dan Israel juga diamini oleh para rabi Yahudi Ortodoks. Sebuah makalah penelitian akademis mengatakan semakin banyak orang Yahudi yang masuk Islam karena berbagai alasan, dan meskipun penelitian tersebut berfokus pada orang Yahudi Yaman yang tinggal di Israel, penelitian tersebut menemukan bahwa mereka merasakan melemahnya institusi Yahudi dan semakin kuatnya kekuatan Islam di sekitar Israel dan dunia. Sedangkan bagi warga Yahudi Israel keturunan Eropa, kini banyak yang menyadari kebohongan yang mereka terima tentang Islam dan Palestina melalui genosida di Gaza. Sampai saat ini fakta yang terjadi adalah dunia sedang mengalami momen transformasi yang sebagiannya terinspirasi oleh cahaya terang dari krisis yang terjadi di Palestina. Islam, sebuah cahaya yang kini terlihat oleh orang-orang Yahudi yang sebelumnya hanya melihat kegelapan karena meluasnya kebohongan dan propaganda Zionis. Sahabat Muslim, jika melihat fakta yang telah kami sampaikan tersebut, bukan tidak mungkin kebebasan Palestina akan segera terrealisasi dan pertumbuhan agama Islam akan semakin kuat keberadaannya di negara Israel dan dunia. Sedangkan keruntuhan negara Zionis Israel sebagai negara perampas dan penebar kebohongan hanya tinggal menunggu waktu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.